track record Coach AY itu nggak gitu moncer, nggak gitu bagus ya. Bahkan di Persijap itu pernah didesak supporter untuk mundur lah istilahnya. Hai bosku, saya Agus Warso. Hari ini saya di Sakau Cafe bersama dua teman saya yang para pecandu ini. Di sebelah kanan ada Mas Sambo. Dia ini ahli cleaning sepatu, coy. Dia pastinya juga loyalitasnya teman-teman mungkin juga udah tahu seperti apa Mas Sambo. Ini Mas Sambo. Dan yang kedua Mas Afif. Dia ini supporter yang gila away sampai ke luar Jawa juga dia datang. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, rasan-rasan santai soal kenapa harus AY. Kenapa pelatih Persis Solo musim ini harus Agus Yuwono. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai bahasan, baiknya kalian klik subscribe dan nyalain loncengnya karena itu gratis. Oke, belum lama ini manajemen Persis Solo mengumumkan kalau pelatih kepala untuk musim ini kan AY alias Agus Yuwono, pria berkelahiran 18 November 1978. Ini menuai banyak pertanyaan dari teman-teman supporter. Kenapa sih harus AY? Nah, di sini hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bersama dua teman saya ini yang pastinya sangat cinta Persis Solo dan selalu mengamati permainan Persis Solo. Mas Sambo, seperti apa Coach AY ini menurut Mas Sambo? Kenapa harus Agus Yuwono? Menurut saya mungkin itu yang bisa jawab manajemen ya, tapi kalau menurut saya, pandangan saya mungkin itu juga sesuai kebutuhan tim, sesuai pendanaan dari tim, dan juga mungkin sudah ada kedekatan juga dengan manajemen. Daripada nyari yang lain, mungkin lebih baik pakai yang musim lalu. Meskipun maksudnya teklek kecemplung kalian apa gimana? Ya, bisa. Teklek kecemplung kalian juga bisa. Ya seperti itu mungkin Mas. Kalau Mas Afif? Untuk saya pribadi, mungkin Mas Agus juga datang waktu acara audiensi antara pihak supporter dan pihak manajemen. Kala itu di mes pemain, kala itu manajemen menginginkan suatu sosok pelatih dan sosok pemain itu yang fighter spirit. Nah, mungkin kita ambil pelatih itu Coach AY atau biasa disebut Agus Yuwono, karena mungkin kelahiran beliau itu kelahiran di domisili di Malang, Jawa Timur. Nah, rata-rata dari Jawa Timur ya. Maksudnya keras itu. Keras. Nah, tipikal orang-orang Jawa Timur kan keras. Nah, mungkin dari segi itu kan apa yang diinginkan manajemen mungkin lewat Coach AY itu, Mas. Tapi ini Mas, data yang saya peroleh itu kan track record Coach AY itu nggak gitu moncer, nggak gitu bagus ya. Bahkan di Persijap itu pernah didesak supporter untuk mundur lah istilahnya. Jadi data-data yang kita peroleh itu istilahnya prestasinya beliau itu kan nggak bagus itu. Makanya itu mungkin itu salah satu yang bikin teman-teman supporter itu kan menanyakan kenapa sih nggak yang lain, kenapa sih Coach AY? Mas Sambo mungkin? Ya seperti awal saya bilang tadi Mas, pemilihan pelatih itu banyak faktor yang mempengaruhi mungkin dari manajemen. Ya itu tadi, pendanaan klub, kebutuhan klub. Jadi intinya manajemen mungkin nggak terlalu melihat itu gitu, track record yang kurang bagus itu gitu. Ya mungkin itu Mas. Yang penting sesuai ya, mungkin budget atau yang lain itu cocok lah. Ya itu. Mas Afif? Kalau untuk saya pribadi, ya apa yang telah saya sampaikan tadi, untuk track record itu menurut saya itu enggak terlalu
spesifik sih mas untuk terlalu kemajuan penting gitu ya? Nggak terlalu itu lah untuk kemajuan kita. Kita lihat saja untuk ke depan Coach Aji seperti apa. Kalau kita melihat dari kaca tahun kemarin itu kita tidak bisa menilai Coach Aji mas, tidak bisa menilai karena Coach Aji itu cuma meneruskan apa yang sudah diracik oleh Javi Sastra. Nah, mungkin ya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya pihak manajemen menginginkan sosok pelatih dan pemain itu yang fighter spirit. Nah, kita bisa menilai itu mungkin untuk kompetisi tahun ini mas. Dari segi pemain apa yang telah dipilih oleh Coach Aji itu menurut saya pribadi itu sudah apa yang sudah diinginkan oleh Coach Aji. Dari contoh Ugi Sugianto tuh menurut saya yang musim ini mas? Untuk musim ini kita bahas ini aja mas, yang musim kemarin yang meneruskan Javi Sastra itu kan nggak gitu bagus juga. Away Mas Afif kan mungkin yang sering ikut away kan, away ternyata kan apa namanya 4 kali away itu kita selalu kalah ya kan? Kita bicara itu, nah itu menurut pandangan Mas Afif itu sama Mas Ambung strateginya atau apanya itu ya mas yang bikin kenapa sih away kita selalu kalah? Ya kalau away emang kebanyakan Liga 2 emang klub tamu kebanyakan kalah ya mas ya, kebanyakan kalah. Jadi itu faktor teknis apa, faktor rumah memang sangat menentukan ya, gitu. Biasanya seperti itu kalau di Liga 2. Kalau untuk strategi mungkin Mas Afif yang bisa menjawab karena Mas Afif setia kemanapun berada selalu ada. Permainannya gimana mas? Ketika kita melihat kaca dari Coach Aji menangani Persis ketika away itu saya lihat tim Persis tuh kurang factor spirit mas, kurang factor spiritnya mungkin semangatnya kurang, bermainnya dari hati kurang ya mungkin itu tugas dari Coach Aji untuk bagaimana caranya untuk memberi support ke pemain agar lebih semangat dalam menjalankan tugas di lapangan kan. Itu untuk saya tuh yang paling agak grantes, dalam arti grantes ya mas dengan di hati itu ketika saya away Padang. Mas pasti tahu, away Padang kan penentuan. Ya. Kita kan bahkan cuma cukup cari imbang kan. Ya. Tapi ternyata kalah, imbang pun nggak bisa dan akhirnya kita nggak lolos itu. Nah itu kan banyak banget teman-teman menilai kalau Coach Aji ini istilahnya fail gitu, gagal. Ya. Kenapa kok Persis itu bisa kalah Padang? Karena emang benar-benar chemistry pemain itu kurang mas menurut saya mas. Gitu. Kurang dan belum klop dan kerjasama tim itu menurutku di Persis Solo tuh emang tahun kemarin tuh menurut saya kurang mas. Dari kalau kita lihat kaca pandangan tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2014 sampai 17. Dan mungkin itu kan tugas dari Coach Aji untuk memberi lebih mengakrabkan mereka, kalau meracik strategi. Mungkin pandangannya Mas Afif strateginya gimana mas? Udah klop? Untuk strateginya udah lumayan gitu. Ya ada sistem tinggal bagaimana? Ada salah satu pemain tapi nggak perlu saya sebutkan. Beliau pernah berbicara sama saya kan untuk posisi apa yang menjadi posisinya pemain itu tidak diterapkan dalam lapangan. Contohnya striker tapi di saat eksekusi tidak menjadi striker, sayap atau second striker lah atau pemain tengah lah, jadi tidak ditempatkan pindah posisi. Nah itu mungkin faktor itu yang menjadi kegagalan Persis tahun kemarin lah. Nah mungkin dari sini mungkin Coach Aji bisa belajar dari kegagalan tahun kemarin, bagaimana caranya mencari pemain yang fighter spirit dan mencari pemain sesuai kebutuhan apa yang telah
diinginkan oleh Coach AJ itu Mas. Emang gitu ya Mas Ambo. Berarti emang Coach AJ sering mengganti posisi pemain gitu apa emang? Ya kalau tipikalnya Agus Yuwono kalau saya lihat seperti itu Mas. Oh, jadi kalau yang diungkapkan Mas Afif tadi mengenai fighting spirit pemain nggak muncul karena dilatih AY itu malah kesannya bertolak belakang. Soalnya kan AY sendiri mempunyai tipikal Factor menginginkan pemainnya mempunyai fighting spirit dan bermain ngotot. Nah, padahal kelemahan musim yang lalu yang kurang seperti yang dikatakan Mas Afif kan kurang mempunyai fighting spirit. Nah, itu yang apa ya, itu mungkin yang di luar lapangan kurang pendekatan atau mungkin kurang apa gitu. Ya mungkin itu Mas, mungkin komunikasi antara Coach AJ dengan pemain mungkin kurang, atau kan itu kan racikan dari Jav Sastra Mas. Ya, karena mungkin meneruskan istilahnya gerbongnya aja Coach CS, ya. Terus Coach AJ yang meneruskan, mungkin beberapa pemain itu yang kurang cocok. Mungkin juga karena waktu sangat singkat. Ya, mungkin karena pendekatannya kurang terlalu pendek. Kurang efisien lah. Nah, itu tadi away. Nah, kalau home ini lumayan nih Mas. Kita home 5 kali. Home 5 kali. Waktu dilatih ya. Ya. Selama Coach AY musim kemarin itu kita home 5 kali. Dan kita menang 4 kali, seri 1 kali. Itu permainan udah bagus atau karena faktor cuma home itu Mas? Kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, di kandang tuh karena banyaknya kontribusi dari supporter Mas, kontribusi memberikan semangat kepada pemain, dan ada teror kepada tim tamu. Nah, sedangkan kalau waktu kita away kan kita kurang lah Mas, kalau kita melihat dari segi home, mungkin faktor menurut saya pribadi itu faktor dari supporter juga. Kita memberikan semangat, memberikan mental tim tamu down, mungkin kan faktor itu. Mungkin Mas Sambo ada tanggapan yang lain. Kalau untuk home ya itu tadi balik lagi yang saya bicarakan tadi, yang saya katakan tadi. Memang Liga 2 kebanyakan home itu pasti menang. Mau pemainnya seperti apa, kemungkinan besar menang ya. Pelatihnya siapa, kebanyakan menang. Berarti faktor non teknis kalau itu kan. Ya berarti itu beralasan Mas. Soalnya kita tahu sendiri di kompetisi. Situ, ya di situ berarti istilah kasarnya strategi pelatih nggak gitu pengaruh dong Mas. Ya hampir untuk Liga 2 menurut saya kurang begitu signifikan. Kurang begitu ini. Yang penting kalau home ada supporter, terornya lumayan, terus mungkin bermain non teknis atau enggak kita juga nggak tahu. Tapi emang biasanya Liga 2 home biasanya menang. Gitu. Kebanyakan menang. Kalau enggak timnya begitu jelek, itu pasti menang Mas. Ya sebenarnya yang dibutuhkan Persis Solo itu mencari pelatih itu kalau bisa bukan hanya sekedar menang dan kalah atau bisa memenuhi target ya. Kalau bisa itu, kalau teman-teman supporter lainnya bilang itu kalau bisa mendatangkan pelatih itu yang bisa membuat karakter, membuat gaya permainan Persis ke depannya. Jadi berkesinambungan gitu loh. Ya. Bukan ganti pelatih beda lagi, ganti pelatih beda lagi. Dan itu yang biasanya terjadi di Persis Solo. Terus menjadi alasan juga kan. Ini saya melatih ini melanjutkan yang kemarin. Nah, itu dijadikan alasan. Itu berarti PR besarnya manajemen kalau kayak gitu Mas. Iya Mas, kalau pelatih itu emang pasti di manajemen. Enggak mungkin kan pelatih yang nunjuk supporter kan. Ya. Nah, kalau emang yang nunjuk supporter bisa disalahkan supporter kan. Ya itu berarti kalau untuk musim ini Mas, ini kan Coach AY mulai bentuk tim ya kan. Berarti nggak kayak kemarin lagi. Tim pembentukan kerangka tim full Coach AY. Terus tim pelatih kemungkinan juga walaupun juga dari ya, gerbongnya otomatis gerbongnya istilahnya.
Nah ini kan udah ada sekitar 16 pemain Mas. Gimana pandangan Mas ini? Apa kira-kira sesuai kayak yang diinginkan supporter sementara ini? Walaupun kita juga belum tahu permainan seperti apa dan pemain juga belum full. Kalau menurut saya untuk musim ini pemain-pemainnya jujur saya buta, belum tahu bagaimana kualitasnya, bagaimana siapapun Belum ada yang bintang sama belum sekali. ada yang tahu. Beda dengan 2 musim yang lalu yang saya merasa sangat mentereng pemainnya. Berarti Sangat bagus-bagus. sekitar 16 ini belum. Masih ada sekitar berapa itu berarti? Kalau 24 8 pemain Berarti lagi 8 ya. pemain. Kalau menurut saya pribadi, pemain yang sudah tekan kontrak jumlah 16 pemain ya Mas ya. 16 pemain ini itu bertipikal apa yang telah diinginkan oleh pihak manajemen dan pelatih. Jadi contohnya Ogi Sugianto, lalu Jody Gustiawan. Itu menurut saya ada yang lain juga, Kerah Angger tuh dari tetangga sebelah kan. Menurut saya itu kan pemain yang punya factor spirit Mas. tapi sudah mumpuni itu Mas atau masih istilahnya gitu? Kalau soal kurang banyak apa udah cukup lumayan lah kalau buat soal ngangkatin mumpuni, mohon maaf saya belum pernah melihat permainan mereka. permainan mereka Mas. Latihan itu juga belum kan? Mm-hmm. Baru seleksi. Terakhir ini Mas Sambo sama Mas Afif, kesimpulan kita udah ngobrol singkat, sharing itu karena setiap personal kita kan punya pendapat masing-masing, jadi makanya kenapa juga teman-teman juga banyak yang menanyakan, banyak yang nggak suka, banyak yang suka juga gitu. Jadi intinya kenapa harus AY Mas menurut Mas Sambo? Menurut saya siapapun pelatihnya ke depan ya bisa nggak bisa harus tetap supporter dukung, supporter doakan, supporter dampingi kan. Tetap all out gitu ya? Ya, masalah pro dan kontra, pro dan kontra hasil akhir itu supporter juga yang bisa menilai. Yang penting menjadi supporter itu mengkritik dan memberi saran itu penting. Memberi saran itu penting. Ya, saran yang membangun. Dan juga ada baiknya kalau supporter itu selain datang langsung ke stadion mendampingi Persis Solo tandang maupun kandang, bisa juga berbondong-bondong untuk lihat latihan, jadi tahu tim ini mempunyai prospek yang naik apa menurun, stagnan apa gimana, jadi tahu. Jadi kalau mau mengkritik, memberi saran itu tahu dulu tim ini seperti apa, jadi tidak asal jari ini, tidak asal ngomong dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Yang pasti tetap harus kita dukung lah, karena apapun kebijakan itu pasti ya mungkin sudah dipikirkan matang-matang. Kalaupun harus gagal lagi ya kita cari solusinya bareng-bareng dan juga pertanggungjawaban manajemen yang lebih konkret lah. Mungkin seperti itu. Kalau Mas Afif? Kalau menurut saya, kesimpulan saya, Coach AY itu pelatih yang mempunyai visi dan misi yang bagus. Karena apa? Yang apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya Coach AY itu menginginkan suatu sosok pemain itu yang fighting spirit. Nah, cuma maka dari itu kan itu mungkin tugas berat Coach AY untuk membangun chemistry, untuk membangun jiwa dan karakter pemain agar menjadi pemain yang fighting spirit. Untuk saya menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Mas Sambo tadi, bahwasanya tugas supporter tuh benar apa yang disampaikan oleh Mas Sambo, bahwasanya tugas supporter tuh bukan hanya kita
waktu pertandingan saja. Akan tetapi tugas spotter tuh juga meliputi mengawasi kinerja manajemen, kinerja pelatih dan kinerja pemain. Apabila kinerja manajemen, pelatih dan pemain kurang, kita kritik aja nggak apa-apa, tapi kritik yang membangun. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi itu teman-teman obrolan kita hari ini menanggapi banyaknya pertanyaan tentang kenapa AY pelatih Persis Solo pada musim ini. Mungkin teman-teman kalau punya usulan, punya saran, punya unek-unek yang pengen kita bahas, bisa komen. Intinya siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, harus kita support sepenuhnya. Apapun kondisinya, kita harus support sepenuhnya Persis Solo, baik home, away, ataupun di luar stadion, latihan mungkin atau yang lain. Tapi kita juga harus selalu kritis, harus selalu memperhatikan apa ada yang salah di dalam tim kita. Kita kritik dengan cara-cara yang lebih baik dan kita harus kritik yang membangun. Terima kasih kami ucapkan untuk Sakau Cafe yang telah mensupport kami, mendukung dengan tempatnya yang keren ini. Dan buat teman-teman pokoknya kalau mau ngopi di sini mantep nih, bisa follow juga IG-nya. Nih IG-nya di sini. Oke, pokoknya sampai ketemu di konten saya berikutnya. Satu cinta untuk selamanya, samber nyawa. Bravo Persis Solo.